Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya Naila dengan NIM H02250110 dan saya akan mengerjakan nomor 1. Saya Fitri Ramadina dengan NIM H022536 dan saya akan menjelaskan nomor 2 dan 3. Saya Rismayanti dengan NIM H022535 dan saya akan menjelaskan nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila dari kelompok 4 dengan NIM H02255010 dan di sini saya akan mengerjakan nomor 1 yang berbunyi tentukan domain, asimtot, serta lukislah grafik pada fungsi rasional A. Fx sama dengan 2x dikurang 8 per x kuadrat dikurang 7x tambah 12. B. Fx sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 3 per x tambah 1. Dan C. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 7x tambah 10 per x kuadrat dikurang 4x tambah 3. Baik, yang pertama adalah menentukan domain dari fungsi Fx sama dengan 2x dikurang 8 per x kuadrat dikurang 7x tambah 12. Cara menentukan domain adalah melihat penyebut dan melihat angka yang membuat penyebut tidak sama dengan 0. Jadi kita lihat penyebutnya x kuadrat dikurang 7x tambah 12 dan kita faktorkan dan akhirnya mendapat nilai x dikurang 4 dan x dikurang 3 di mana x sama dengan 4 atau x sama dengan 3. Jadi domainnya adalah seluruh bilangan real kecuali 3 dan 4. Baik, sekarang kita menentukan asimptotnya. Yang pertama adalah asimptot vertikal, di mana asimptot vertikal itu didapat dari y menuju tak hingga, di mana nilai x sama dengan 0. Lalu menentukan asimptot horizontal, yang dimana caranya adalah yang pertama, apabila derajat pembilang dan penyebutnya sama, maka koefisiennya dibagi. Yang kedua, apabila derajat penyebutnya lebih tinggi daripada derajat pembilang, maka nilai y sama dengan 0. Dan ketiga, apabila derajat pembilangnya lebih besar daripada derajat penyebutnya, maka tidak ada asimptot horizontal, melainkan asimptot miring. Di sini, setelah kita menjelaskan tadi, kita dapat melihat bahwa derajat dari penyebutnya itu lebih besar daripada derajat pembilangnya. Maka asimptot horizontalnya itu bernilai y sama dengan 0. Sebelum kita menentukan grafiknya, pertama-tama kita menentukan titik potong pada sumbu x dan y. Titik potong pada sumbu x didapatkan apabila y sama dengan 0 dan akhirnya didapatkan nilai 2x dikurang 8, di mana 2x dikurang 8 itu menghasilkan 4. Karena sebelumnya x itu tidak boleh sama dengan 4, maka tidak ada titik potong di garis x. Kemudian titik potong pada sumbu y. Titik potong pada sumbu y itu didapatkan dari nilai x sama dengan 0. Jadi kita tinggal memasukkan nilai 0 pada fungsi di atas, yang dimana x-nya itu diganti menjadi 0. Kita dapatkan 2 dikali 0 dikurang 8 per 0 kuadrat dikurang 7 dikali 0 tambah 12 dengan nilai minus 8 per 12 dan hasilnya itu minus 0,6. Jadi titik potong pada sumbu y adalah 0, minus 0,6. Untuk mempermudah menggambar grafik nantinya, kita memerlukan titik bantu, di mana titik bantu di sini nilai x yang diambil adalah 1, 2, 5, dan 6. Cara menentukan titik bantunya adalah memasukkan nilai x yang sudah diambil ke dalam fungsi 2x dikurang 8 dan kemudian hasilnya dan kemudian nilai dari x-nya juga dimasukkan ke dalam fungsi x kuadrat dikurang 7x ditambah 12, yang dimana hasil dari nilai yang telah dimasukkan ke dalam fungsinya itu dibagi, yaitu nilai dari 2x dikurang 8 dibagi dengan nilai yang didapatkan dari x kuadrat dikurang 7x ditambah 12. Kita lihat dari nilai-nilai yang telah kita dapatkan. Pada titik bantu 1, kita mendapatkan nilai 1, minus 1. Pada titik bantu 2, kita
kita mendapatkan nilai X, Y sama dengan 2, minus 2. Pada titik bantu 5, kita mendapatkan nilai 5,1. Dan pada titik bantu 6, kita mendapatkan nilai 6,0,66. Bisa kita lihat, ini adalah grafik dari fungsi f(x) sama dengan 2x dikurang 8 per x kuadrat dikurang 7x tambah 12, di mana asimtot vertikalnya berada pada titik 3 dan 4 beserta asimtot horizontalnya ada pada sumbu x. Titik-titik tersebut adalah titik-titik yang kita dapatkan dari titik potong pada sumbu y serta titik-titik bantu yang telah kita cari sebelumnya. Dan inilah gambar grafik dari fungsi 2x dikurang 8 per x kuadrat dikurang 7x ditambah 12. Baik, selanjutnya kita beralih ke soal B, yaitu f(x) sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 3 per x tambah 1. Yang pertama, kita menentukan domainnya, yang dimana nilai domainnya adalah seluruh bilangan real yang membuat penyebutnya tidak sama dengan 0. Jadi kita lihat pada penyebutnya x tambah 1, di mana nilai x artinya adalah minus 1. Jadi domainnya adalah seluruh bilangan real kecuali bilangan minus 1. Yang kedua adalah asimtot. Asimtot vertikal. Cara menentukan asimtot vertikalnya adalah di mana pembilang dari fungsi tersebut adalah menghasilkan 0. Jadi x tambah 1 menghasilkan x sama dengan minus 1. Baik, yang kedua adalah kita mencari asimtotnya. Yang pertama adalah asimtot vertikal. Asimtot vertikal didapatkan dari bilangan Qx sama dengan 0, di mana asimtot vertikal adalah sebuah bilangan yang menghasilkan penyebut tersebut sama dengan 0. Kita lihat penyebutnya itu x tambah 1, di mana x tambah 1 adalah x minus 1. Jadi asimtot vertikalnya adalah minus 1. Yang kedua, kita mencari asimtot horizontalnya. Seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, apabila derajat pembilang lebih tinggi daripada derajat penyebut, maka tidak ada yang namanya asimtot horizontal, melainkan asimtot miring. Cara menghasilkan asimtot miring adalah pembilang dibagi dengan penyebut, di mana x kuadrat tambah 3x tambah 3 kita bagi dengan x tambah 1. Cara menghasilkannya adalah kita mencari nilai yang apabila dikali x tambah 1 itu mendekati nilai x kuadrat tambah 3x tambah 3. Kita coba nilai x. X dikali x menghasilkan x kuadrat, 1 dikali x menghasilkan x. Kita kurangi, x kuadrat hilang, 3x dikurang x sama dengan 2x tambah 3. Kemudian kita kali dengan bilangan 2. 2 dikali x, 2x, dan 1 dikali 2 sama dengan 2. Kita kurang, x-nya hilang, dan sisa 1. Jadi, asimtot nilai miringnya adalah y sama dengan x tambah 2. Setelah mendapatkan domain dan asimtot, untuk mempermudah menggambar grafik, kita menentukan titik potong pada sumbu x dan sumbu y. Pada titik potong sumbu x, kita gunakan diskriminan, di mana b kuadrat dikurang 4ac, yang menghasilkan minus 3, di mana minus 3 itu lebih kecil daripada 0, maka karena minus 3 itu lebih kecil daripada 0, tidak ada titik potong di sumbu x. Kemudian kita beralih pada titik potong di sumbu y, di mana untuk menghasilkan titik potong pada sumbu y, x itu sama dengan 0. Jadi, kita masukkan nilai 0 pada fungsi di atas, yang dimana hasilnya adalah 3/1 atau 3. Jadi titik potong pada sumbu y adalah 0,3. Untuk mempermudah menentukan letak asimtot miring nantinya, kita lihat pada fungsi yang sudah kita dapatkan, yaitu y sama dengan x tambah 2 dari hasil bagi pada fungsi sebelumnya. Cara menentukan titik x adalah y sama dengan 0, dan cara menentukan titik y adalah x sama dengan 0. Bila kita lihat, saat menentukan titik x, nilai y sama dengan 0, maka titik x yang dihasilkan adalah minus 2. Jadi, titik pada garis miring yang kita dapatkan adalah
minus 2,0. Dan pada saat menentukan nilai Y, titik X-nya yang 0, yaitu 0 tambah 2. Jadi Y adalah 2. Jadi titik koordinat pada asimtot miring nantinya adalah 0,2 dan minus 2,0. Untuk mempermudah menggambar grafik, kita juga harus menentukan titik bantunya. Di sini titik bantu yang diambil adalah dari nilai X minus 3, minus 2, dan 1. Di mana cara mencari titik bantunya adalah memasukkan titik X yang sudah diambil ke dalam fungsi yang akhirnya kemudian didapatkan hasilnya. Contohnya adalah minus 3. Kita masukkan ke dalam fungsi X kuadrat tambah 3X tambah 3 per X tambah 1 yang menghasilkan X kuadrat tambah 3X tambah 3 itu 3 per X tambah 1 itu menghasilkan minus 2. Jadi 3 dibagi dengan minus 2 adalah minus 1,5. Jadi titik bantu yang didapatkan adalah X, Y yaitu minus 3, minus 5. Begitu pula untuk titik bantu yang dimana nilai X sama dengan minus 2 dan titik bantu di mana nilai X sama dengan 1. Jadi titik-titik bantu yang didapatkan adalah minus 3, minus 1,5, minus 2, minus 1, dan 1,3,5. Ini adalah grafik yang telah kita dapatkan dari menentukan nilai-nilai sebelumnya, di mana asimtot vertikalnya berada pada minus 1 dan asimtot miringnya ditentukan dari garis minus 2,0 dan 0,2. Garis-garis lengkungnya sendiri kita dapatkan dari titik-titik bantu yang telah kita cari sebelumnya, yang dimana garis-garis lengkung ini tidak menyentuh atau hanya mendekati asimtot miring dan asimtot vertikal yang telah kita tentukan sebelumnya. Baik, sekarang kita ke soal C, yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurang 7x tambah 10 per x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Yang pertama adalah kita menentukan domainnya, di mana nilai domainnya adalah seluruh bilangan real yang membuat penyebutnya itu tidak sama dengan 0. Jadi kita memfaktorkan nilai dari penyebutnya, yaitu x kuadrat dikurang 4x ditambah 3, yang dimana setelah kita faktorkan, kita mendapatkan nilai yaitu x dikurang 3 dan x dikurang 1, yang artinya x sama dengan 3 dan atau x sama dengan 1. Jadi domainnya adalah seluruh bilangan real kecuali bilangan 1 dan 3. Yang kedua adalah kita mencari asimtotnya. Asimtot vertikalnya yaitu pada saat penyebutnya sama dengan 0. Jadi kita lihat kembali penyebutnya, yaitu x kuadrat dikurang 4x ditambah 3, kita faktorkan kembali dan hasilnya adalah x sama dengan 3 atau x sama dengan 1. Jadi asimtot vertikalnya yaitu 3 dan 1. Kemudian asimtot horizontal, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, asimtot horizontal salah satunya bisa kita cari dengan cara melihat derajat dari pembilang dan penyebutnya. Apabila derajat pembilang dan penyebutnya sama, kita tinggal membagi antara koefisien pembilang dan koefisien penyebut, di mana pada fungsi ini koefisien pembilangnya adalah 1 dan koefisien penyebutnya juga adalah 1, yang dimana asimtot horizontalnya artinya berada pada garis 1. Seperti sebelumnya, sebelum kita menggambar grafiknya, untuk mempermudah menggambar grafik, kita menentukan titik potong pada sumbu X dan titik potong pada sumbu Y, di mana pada sumbu X kita dapatkan dari memfaktorkan pembilang dari fungsi tersebut, yaitu di mana setelah difaktorkan kita mendapatkan nilai X dikurang 2 dan X dikurang 5, atau nilai X-nya adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan 5. Jadi titik potong pada sumbu X berada pada 2,0 dan 5,0. Nah, untuk menentukan titik potong pada sumbu Y, kita dapatkan dari nilai Y yang artinya sama dengan X sama dengan 0, yang dimana kita memasukkan angka 0 pada fungsi yang telah menjadi soal sebelumnya. Artinya
0 kuadrat dikurang 7 dikali 0 tambah 10 per 0 kuadrat dikurang 4 dikali 0 ditambah 3, di mana hasilnya sama dengan 10 per 3 atau 3,33. Jadi titik potong pada sumbu Y adalah 0,3,33. Ini adalah gambar grafik dari nilai-nilai yang telah kita tentukan sebelumnya, di mana garis asimtot horizontal berada pada nilai 1 dan 3, dan asimtot horizontal berada pada sumbu Y pada nilai 1. Nah, titik potongnya tadi berada pada 2,0 dan 5,0 beserta 0,3,33. Maka setelah digambar garisnya semakin mendekati pada asimtot yang telah ditentukan, tapi tidak menyentuh asimtot tersebut. Sekian dari penjelasan yang telah saya paparkan sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu gambarlah grafik fungsi mutlak dari fx sama dengan harga mutlak 2x kurang 1 pada interval min 10 kecil dari sama dengan x kecil dari sama dengan 10. Nah, sebelum kita masuk ke rumus, kita harus mengingat definisi dari fx sama dengan harga mutlak x itu terbagi atas dua, yaitu x dan min x, di mana x itu besar dari sama dengan 0 dan min x itu x kecil dari 0. Sehingga untuk fx sama dengan harga mutlak 2x kurang 1 itu kita ambil dari definisi di atas, maka 2x kurang 1 dan min 2x kurang 1, di mana 2x kurang 1 itu x besar dari sama dengan 1/2, min 2x kurang 1 itu x kecil dari 1/2. Maka untuk menggambar grafik dibutuhkan tabel koordinat x, y pada interval min 10 kecil dari sama dengan x kecil dari sama dengan 10. Kita masuk pada tabel koordinat x, fx atau x, y, di mana x-nya itu kita mulai dari min 10, min 9 dan seterusnya sampai dengan positif 10. Terus kita jangan sampai lupa untuk 1/2-nya kita ambil dari pertengahan antara 1 dan 0. Nah, untuk tabel yang kedua kita harus memerhatikan untuk fx sama dengan harga mutlak 2x kurang 1. Untuk 1/2-nya, 1/2 ke kanan, kita ambil rumus yang pertama. Sedangkan untuk 1/2 ke kiri, 1/2, 0, min 1, min 2, kita ambil rumus yang kedua. Nah, kita coba untuk min 10-nya. Untuk x sama dengan min 10, maka min 2x kurang 1 itu min 2 kali min 10 dikurang 1 itu menghasilkan min 20 dikurang 1, min 21, min ketemu min, mendapatkan positif 21, dan seterusnya. Terus untuk 1/2 kita ambil rumus yang pertama, yaitu 2x kurang 1, yaitu 2 untuk kita ambil 1/2-nya ya. Untuk 2 1/2 dikurang 1 itu 1 dikurang 1 sama dengan 0, dan seterusnya. Terus untuk titik koordinat x, fx atau x, y itu min 10,21, min 9,19 dan seterusnya. Setelah kita memperoleh semua dari tabel ini, kita dapat menggambar grafik pada grafik fungsi mutlak, yaitu untuk x-nya kita mulai dari min 10, min 9 dan seterusnya sampai dengan positif 10. Tapi jangan sampai lupa untuk 1/2-nya kita ambil pertengahan antara 0 dan 1. Terus untuk untuk y-nya yaitu fx mulai dari 1 sampai dengan 21. Nah, untuk
Untuk min 10,21 itu min 10, min 1 kita hubungkan dengan titik-titik sampai dengan sini. Dan seterusnya, sehingga untuk titik koordinat di atas, sehingga kita memperoleh pada grafiknya yaitu min 10 berpasangan dengan 21, min 9 berpasangan dengan 19, dan seterusnya. Begitupun dengan yang di sebelah kanan, yaitu 10 berpasangan dengan 19, 9 berpasangan dengan 17, dan seterusnya. Nah, setelah kita memperoleh semuanya, kita jangan lupa untuk 1/2-nya, itu 1/2,0 itu berada pada titik sumbu 1/2, yaitu 1/2,0. Oke, kita lanjut pada persoalan nomor 3, yaitu fx sama dengan bilangan bulat terbesar x. Nah, sebelum kita masuk kepada soal, kita harus memperhatikan definisi bilangan bulat terbesar, di mana fx sama dengan bilangan bulat terbesar x itu terbagi atas 2, yaitu bilangan x itu sendiri dan bilangan kurang dari x, di mana bilangan x itu sendiri jika x-nya bilangan positif, sedangkan bilangan kurang dari x itu jika x-nya x bilangan negatif. Nah, kita masuk pada soal yang pertama, yaitu if f bilangan bulat terbesar 4,6 dikurang f bilangan bulat terbesar min 2,5 sama dengan, karena ini masuk pada poin pertama, maka nilainya positif, yaitu 4. Sedangkan ini masuk kepada poin kedua, makanya nilainya itu min 3. Nah, 4 dikurang min 3 itu 4 tambah 3 sama dengan 7. Nah, setelah itu kita masuk kepada poin kedua, yaitu f bilangan bulat terbesar 3,4 ditambah f bilangan bulat terbesar min 2,5 dikurang f bilangan bulat terbesar 5,1. Nah, seperti soal pada sebelumnya, yaitu f 3,5 masuk kepada poin pertama, dan yang kedua ini masuk kepada poin kedua, dan ini masuk kepada poin pertama karena positif, sehingga kita memperoleh 3 ditambah min 3 dikurang 5 sama dengan 0 dikurang 5 sama dengan min 5. Baik, saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 3 yang menyatakan lukislah grafik fungsi bilangan bulat terbesar di mana fx sama dengan x pada interval min 15 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 15. Fungsi bilangan bulat terbesar yang dinotasikan dengan fx sama dengan x, yang artinya setiap bilangan real x akan dipetakan ke bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan x. Sekarang mari kita baca grafiknya. Jika x berada di antara min 15 sampai sebelum min 14, maka nilainya selalu min 15. Begitu masuk pada interval min 14 sampai sebelum min 13, nilainya menjadi min 14. Lalu pada min 13 sampai sebelum min 12, nilainya min 13. Dan pola ini terus berulang ke kanan sampai 15. Perhatikan bentuk grafiknya. Garisnya selalu mendatar di antara dua bilangan bulat. Lalu tepat ketika sampai bilangan bulat berikutnya, grafiknya meloncat naik satu langkah. Inilah yang membuat grafiknya terlihat seperti anak tangga atau step function. Grafik ini dimulai dari min 15, min 15 dan terus naik satu persatu hingga berakhir di titik 15,15. Jadi secara keseluruhan, fungsi bilangan bulat terbesar ini menunjukkan bagaimana setiap bilangan real dipetakan ke bilangan bulat terdekat ke bawah, dan hasil akhirnya akan membentuk pola tangga dari kiri ke kanan.